Ya, pesawat saat ini sudah mengudara. Kembali dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan dari Jakarta. Kami menyiarkan di mana Sao Paulo saat ini akan memasuki match yang kedua. PMGO dimainkan di Sao Paulo, di belakang rumah Neymar, di sebelah kanan rumah Ronaldinho. Dan kita akan lihat apakah kembali pesawat akan mendukung drop zone dari Boom. Nampaknya Boom akan turun antara di Rozok atau Gergopol, karena Rozok adalah rumah aslinya Boom PMSL, Gergopol adalah rumah baru mereka di PMSL dari segi prediksi. Ya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin dari drop zone, pasti setiap tim punya alternate ya. Punya alternate untuk garis pesawat yang mungkin ekstrim seperti ini. Tapi Boom terpantau sudah membuka parachute-nya ke area sekitaran Milta harusnya. Karena kalau misalkan dari prediction drop zone, Milta sebenarnya kosong. Hanya ada reject yang mungkin bakal menghinggap di area sekitaran farm. Tapi sejauh ini Pulau SMB bakal dikuasai secara penuh, secara utuh oleh Dead Wolf saja. Vulcan yang biasanya kita tahu dulu pemainnya stalwart, mereka bakal mengambil area Novorep Noye. Tapi sejauh ini gue belum melihat adanya pemain-pemain Vulcan, tapi kita akan disuguhkan mungkin dengan mini fight di area sekitaran farm. Ya, lihat bagaimana hanya 3 rumah saja, lootingan pasti sangat minim sekali. Bahkan satu pemain belum memegang sebuah senjata dari tim yang ada di belakang RC. Kembali reject yang saat ini berada dalam situasi genting. Sarah juga berada di area ini. Tembakan bisa terjadi kembali. Wah, tembakan dilakukan oleh Sarah dengan shotgun farmnya berhasil dapat satu. Mendapatkan kembali yang kedua. Yang ketiga sedang diincar. Ada di luar Divine. Harus mendefend dengan baik. Karena satu pemain dari SMK yaitu Miyaki mencoba mendapatkan senjata. Di drop dulu tadi ada senjata, sharing looting dilakukan. AKM revive juga sedang dikerjakan oleh Aki. Akhirnya ada secercah harapan yang dimiliki oleh reject walaupun Sarah low HP di end terlebih dahulu. Clutch mungkin bisa dilakukan. Jangan sampai lengah. 3 melawan 1 sudah sangat low. Satu pemain tersebut selesai sudah. Gagal di percobaan pertama, gagal di match pertama. Akhirnya mendapatkan poin-poin besar di match yang kedua walaupun hilang satu pemain mereka yaitu Duelo. Ya, berarti ini terbukti ya, Reject ini mampu sebenarnya untuk melakukan fight di awal game, tapi tergantung lawannya. Lawannya SMK. Masih di bangku SMK soalnya. Sehingga belum terlalu valid karena lawannya bukanlah langganan turnamen global. SMK juga baru masuk turnamen global ya di sini. Itu pun berkat privilege mereka orang Brazil. Oh, begitu. Itu sudah pastilah. Komunitas Brazil. Karena kan memang kalau kita lihat yang diusung oleh PMGO adalah memberikan wadah tim komunitas, tim profesional yang belum pernah main di turnamen global untuk akhirnya bermain di turnamen global untuk si tuan rumahnya. Makanya kemarin kita lihat di prelim saja ada 8 ya, 8 tim Brazil yang bermain dari total 24 tim yang dibagi menjadi 3 grup. Tapi hanya ada 4 tim saja yang lolos ke babak main event. Itu pun sebenarnya 3 ya. Satunya itu kan si Invitational, si Alpha 7. Sisanya 3 tim, ada SMK, lalu ada juga Dead Wolf sama Zebra satu Master lagi. Nah, itu dia Zebra Master. Yang notabene tadi sempat kita bahas juga tentang Smoke Gaming. Ini gaya gameplaynya ini bau-bau kayak Mob GPX. Di qualifier galak, tapi untuk di main event agak getar. Tapi kita nggak bisa langsung judge begitu cepat. Karena memang lagi-lagi ngomongin masih ada beberapa hari lagi ke depan, masih ada 2 hari lagi ke depan. Jadi mungkin dari Smoke lagi berusaha untuk adaptasi. Padahal kalau kita ngelihat di bagian prelims ya, si Miyaki ini kan wah ngeri banget. Bisa clutch sana sini, loncat sana loncat sini. Tapi tadi juga dari segi lootingan sebenarnya mereka sangat-sangat minimalis. Apalagi farm itu sebenarnya hometownnya Reject sebenarnya. Jadi Smoke-nya itu yang nabrak. Ya, dan kalau kita lihat saat ini selesai dengan Smoke dan juga pemain-pemain dari Reject, kita akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh 2 rival yang ada di prelims. Ini adalah perwakilan Mongolia yang mana satu pemain mereka top, pemain paling penting dari tim Vulcan sudah pulang, kembali ditabrak oleh orang yang sama, oleh tim yang sama yaitu Beast.
Havish yang dimana ini adalah tim dari UK. Dan kita bergeser juga menuju ke arah Boom Esports yang tadi di bagian elimination phase-nya udah mulai kelihatan, tapi ternyata Divine satu granada connect menuju ke arah seorang Flyboy Cilaka. Untung masih ada backup yang baik dari seorang Frenzy, langsung mengamankan seorang Divine, tapi datang juga abang-abangan lainnya. Ocho down, masih ada Sarah, last man standing yang terpantau di depan sana. Harus tenang, harus aimnya bagus, harus tepat, jangan sampai cepat, tapi last man standing dari Reject ini mampu untuk melakukan healing terlebih dahulu. Panik kayaknya Sarah. Tiba-tiba ada sebuah boostingan yang dilempar tadi. Nampaknya ada satu kepanikan yang dialami oleh Sarah. Untungnya bisa di-looting kembali. Bisa digunakan, diaplikasikan. Healingan dan juga boostingan yang dia miliki. Apakah bisa didapatkan? Dan oh my god, sangat disayangkan. Di-clutch oleh Sarah. Selesai Boom. Di posisi yang tidak terlalu baik. Saya kira Boom akan menang. Saya kira mereka mudah untuk mendapatkan seorang Sarah. Karena jumlah pemain harusnya lebih unggul Boom di awal. Karena Reject hanya mengirimkan 2 orang saja menuju tempat ini. Bahkan 2 orang yang datang ke sini. Dua-duanya hidup kembali, aktif kembali. Karena revive berhasil dilakukan oleh Sarah. Oh gila, ini pola permainan dari Reject udah mulai menuju ke arah, ada zaman dulu dia main di global yang mainnya tuh agresif gitu. Yang dimana mereka dari awal game agresif ngebersihin beberapa tim dan ritmenya terus mereka lakukan. Tapi dengan kehilangan 2 pemain dapat 8 poin, kenapa enggak? Ya. Itu jumlah yang sepadan gitu dengan pengorbanannya. Tadi mungkin salahnya di awal adalah, salah dari Boomnya itu adalah dia tadi ada knockdown satu kan pakai granat. Oh ya, Kena satu pemain knockdown. di belakang. Ya nggak Flyboy tadi. nggak sempat revive, milih buat ngefightin aja. Menang sih sebenarnya dari Frenzy ya kan. Cuma siapa yang sangka juga ternyata Reject datang langsung 2 pemain, langsung nge-backup juga, dan Sarah tadi udah low. Ada waktu reset Ya. yang dikasih sama Frenzy. Bahkan itu resetnya cukup jauh karena Sarah tadi kan saya sebutkan sempat agak panik ngelempar bandage sama ngelempar sebuah apa tadi? Ada boostingan juga. Iya, energy drink, bukan energy drink apa? Dia minum juga, sempat minum. Painkiller tadi yang dilemparkan. Terus akhirnya painkillernya diambil lagi sampai healingnya udah dipakai. Itu kan lama, udah ngambil, udah make. Cukup lama waktunya. Pada akhirnya selesai juga, Boom harus pulang ke lobby. Tapi kita tahu bersama teman-teman semuanya, Boom memang tidak dalam kondisi prima. Itu tidak bisa menjadi sebuah alasan karena apapun keadaannya mereka harus tetap menampilkan permainan yang terbaik. Sehingga tugas kita sebagai penonton, tugas kita sebagai supporter pendukung, ya mensupport, ya mendukung para pemain-pemain Boom. Berikan suntikan moral kepada mereka, berikan doa dan dukungan kepada Boom yang sedang ada di Brazil. Memang kita ada di Jakarta, tapi jika kita berdoa, doanya bisa sampai ke Brazil, bisa sampai ke Sao Paulo. Amin ya robbal alamin. Apalagi memasuki 5 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bagus. Doanya lebih kenceng. Bagus sekali itu ya. Apalagi ganjil, malam-malam ganjil. Oh gitu, apalagi sekarang Jumat malam. Enggak sih, lebih ke malam Jumat harusnya. Kalau Jumat malam udah enggak. Semalam harusnya semalam. Ya. Tapi nggak apa-apa. Tetap aja 5 hari terakhir ini bagus. 5 hari terakhir bagus. Gue berusaha untuk mengimbangi teori-teori tersebut ya, tapi ternyata tetap salah. Miss dikit nggak ngaruh. Kita kembali menuju ke Erangel kali ini. Ditinggalkan oleh Top, menyisakan 3 atau 2 pemain bahkan dari tim Vulcan. Dan mereka sudah bertemu dengan kembali Havish yang ada di depan. Ya, Havish yang ada satu pemain Roxy dengan experience pernah bermain di PMGC. Waktu itu dia mewakili tim apa namanya ya? Game Lord. Game Lord dari Prancis kan? Prancis. Oui? Kemana? Prancis. Chendol? Oh iya. Sampai sekali. Benar. Perawatan Ciamis kali itu ya, lebih ke situ ya. Itu kalau ada bendera Indonesia, disebutnya bendera mana? Prancis. Nah, gitu. Konten-konten TikTok banyak seperti itu. Rujak or chendol? Jawab, orang gue nanya. Nggak tahu. Senggol. Ini yang kita tahu. Tembakan dari seorang pemain dari Deadwolf, Obscure, yang langsung meng-secure satu pemain dari Nextruya. Mungkin akan ada follow-up nades. Dan langsung saja di-set up oleh pemain-pemain Deadwolf. Ingin mengamankan pemain dari Nextruya, tapi Nextruya berhasil untuk disengage, naik kembali, repositioning kembali mereka lakukan. Sudah ada satu pemain dengan sebuah PP Bizon, 53 peluru. PP Bizon merupakan senjata yang memang underrated karena bisa digunakan dengan maksimal, apalagi kalau close combat.
53 peluru pastinya lebih dari cukup untuk mendapatkan lebih dari satu orang. Tracking dilakukan, tapi apa daya, Next Ruya justru Kane yang harus tumbang karena Rato Boy mendapatkannya. Punya angle dengan sebuah M4 tadi bergerak. Digunakan sebuah bagi, dua pemain yang tumbang langsung dibawa pulang menuju lobby menjadi tabungan elimination untuk Dead Wolf. Dead Wolves begitu mengerikan untuk di early seperti ini. Tapi memang kalau kita pantau posisi pemain lawan-lawannya juga agak split berjauhan. Ini yang membuat mereka sulit untuk bisa membackup satu sama lain. Bahkan Wolves yang merupakan salah satu pemain andalan juga dari tim Next Ruya pernah bermain bersama Frozen juga. Ini harusnya mereka pernah main bareng deh. Sama-sama bermain bareng di tim Next Ruya yang sebelum Istanbul Wildcats ini, sebelum ada kolaborasi. Dan menyisakan satu, The Wolves, yang bakal stay low key aja di dalam rumah 12. Pemain-pemain Dead Wolves pun belum ada indikasi pengen ngebersihin secara seutuhnya. Mereka lebih ke arah nge-clearing area-area bagian open fields-nya aja. Dan The Wolves mendapatkan nyawa ekstra, mendapatkan ekstra billing permainan. Ya, dari posisi Next Ruya yang baru dari mereka adalah seorang Swain. Swain baru dihadirkan di awal tahun ini. Yang mana itu adalah selesai PMGC baru Swain masuk. Kane juga baru masuk dan yang terbaru banget March 2024 di tanggal 27 yaitu Bullfish yang menjadi coach dari IWNRX atau Next Ruya. Bullfish sebelumnya menjadi coach dari tim S2G. Bluefish. Ya, Bluefish maksud gue itu. Tadi gue ngomong Bullfish. Bullfish. Bluefish. Bluefish itu Ya, dia. tapi dia jadi coach S2G bukan waktu S2G juara dunia ya. Jadi Nah. setelah S2G juara dunia, waktu S2G kemarin jadi peringkat ke-11 aja di turnamen global. Gagal bersama S2G, mencoba kembali bersama dengan Next Ruya. Ya, dan kita tidak tahu apakah bakal bagus atau tidak, atau memberikan impact yang positif, karena sejauh ini sebenarnya kalau kita ngomongin dari match pertama ya 10 poin untuk mereka itu adalah poin yang bagus untuk di awal hari. Tapi kita bakal fokus juga dengan ke area sekitaran dari Pochinki. Pochinki? Ya benar-benar, Ya ini kan? di Belakangnya belakangnya ladang gandumnya Pochinki. Sering memang diambil apalagi dengan update terbaru ada tank dan juga ada beberapa karung yang bisa dimaksimalkan. Cekungan-cekungan juga cukup baru. Entah kenapa tiba-tiba ada cekungan cukup dalam, mungkin dihantam oleh meteor. Ada beberapa cekungan yang berdekatan dan cekungan tersebut dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim Hwis, yang mana Hwis ternyata ketangkap oleh Silas. Kali ini S2G pernah meminjam seorang Silas atau pernah memanfaatkan jasa seorang Silas, bahkan menjadi juara dunia waktu itu. Silas melemparkan terlebih dahulu molotovnya menuju ke pemain dari Hwis. Oh, bukan Silas ternyata yang melemparkan molotov, itu adalah kecup manja Kisyu. Issue. Salah satu mantan pemain Melise Esports Ya. pada masa itu, dan saat ini bergabung bersama di RC Bra. Padahal kita tahu waktu itu Bra ini punya si Tospik. Nah, Ya. Tospik sekarang kemana? Tospik sekarang ke Melise, tukeran sama si Kisyu. Lah, dia tuker Padahal sama si Tospik Kisyu. Legend banget clutchnya Iya. di server nih. Dengan berapa Makanya. peluru waktu itu? 30 peluru kalau nggak salah ya. Di bawah 30, Iya. sekitaran 20 something, yang dimana dia ngabsenin pemain-pemain Falcon. Ya kan waktu itu. Falcon yang bukan sekarang, itu masih Falcon yang Falcon pemain, White. Nah ya, pemain lama lah ya. Yang sekarangnya masuk ke Navi. Yang Yap. mana ujung-ujungnya nggak lolos juga di main turnamen. Sekarang kita tahu lah ya kenapa Falcon melepas mereka. Ya. Ya. Ada yang sekarang dan Nah. mana kalau dari segi track record dan juga achievement, CV-nya lebih bagus yang ini memang. Iya, makanya itu yang sekarang jadi Falconnya dipakein apa? Benderanya bendera Mongolia. Mongolia. Nah, kalau kemarin kan Falconnya pakai bendera negara dari Kazakhstan. Kazakhstan. Dan kalau kita melihat menuju ke arah jam 9, bakal ada yang bertegur sapa. Vampire bertemu dengan tim Buaya Darat. Saat ini satu granat yang membuat pemain-pemain dari ROW tertunduk lemas, sakit perutnya, tidak bisa kemana-mana, menyisakan last man standing. Yang mau tidak mau, dia harus kabur aja gak sih? Tapi kayaknya bakal dipaksain buat fight, karena Swipe akan berusaha untuk menyelamatkan satu temannya, tapi tidak ada reverse. Akan menembak, akan berusaha
berusaha untuk meng-secure pemain bernama Stone tersebut. Sudah mendapatkan satu, mencari lagi karena Swaps sebenarnya ada di sebelah kanan. Tapi tidak ketahuan, bahkan Swaps sempat untuk menggunakan sebuah first aid. Duel terjadi, terlalu terbuka, Swaps menang. Dengan ketenangannya menggunakan first aid terlebih dahulu, membaca pergerakan dari pemain-pemain buaya darat. Alhasil Vampire bisa masuk dengan nyaman dari arah jam 9. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi. Sepertinya pemain-pemain Nova tertahan oleh Blue Zone karena mereka harus berhadapan dengan tim besar dari Brazil yaitu Alpha 7. Satu persatu pemain-pemain dari Nova dilumpuhkan. Sepertinya yang aktif cuma satu karena di bagian alive statusnya yang warna koneng itu cuma ada satu saja. Dan order pun sudah diamankan, berarti harusnya hanya Dreamy saja sebagai last man standing dari Nova. Tidak mudah untuk bertahan seorang Dreamy. Nolbu yang sedang kita lihat boosting terlebih dahulu. Adrenaline syringe dia gunakan, dia suntikan menuju ke tubuhnya agar full boosting. Alpha 7 mendapatkan WWCD di match yang pertama. 18 total poin sudah mereka kumpulkan. Tapi menariknya di Iragel kali ini, keran elimination belum terbuka untuk Alpha 7. Karena pemain-pemain Nova itu ter-end-nya itu sama Blue Zone semua. Jadi kayaknya Nova itu nggak mau kasih poin menuju ke arah Alpha 7. Tadi kalau kita lihat di bagian elimination feeds itu kan satu persatu play zone gitu. Nah sekarang kita lihat bagaimana dari Changyang atau Dreamy akan berusaha untuk survive juga. Dengan first aid yang tidak seberapa lama mereka bisa bertahan atau dia bisa bertahan. Kita bergeser kembali menuju ke arah gorong-gorong Pochinki. Hafiz, hanya ada satu pemain yang terpantau, last man standingnya Monkey. Gimana suara Monkey? Ah, Kayak gimana? wah. Kok malu-malu? Ya saya ngomong biasa aja udah jadi suara. Oh iya. Waduh. Ya Monkey, yang tadi suaranya hua, hanya bisa stay low-key aja di bagian gorong-gorong. Nggak bisa melakukan banyak pergerakan tambahan, aksi tambahan. Tapi IW NRX atau Nextruya Istanbul Wildcats sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini membuat hanya tersisa 12 tim saja. Tapi Pochinki harga naik harga tanahnya. Karena selain yang ada di bagian gorong-gorong, ada juga penghuni di bagian perkotaan ujungnya IHC. Yang mungkin punya jalur evakuasi nyaman dan harusnya dari tadi mereka tuh mantau gitu. Ini kayaknya di bagian open fieldnya itu agak rame ya. Ya, dan kalau kita membicarakan pemain terakhir dari Hafiz yaitu Monkey, dia adalah pemain yang cukup berpengalaman. Dia sering juga nge-share klip-klipnya di TikTok dengan nama Hafiz Monkey. Dan sebelum bernama Hafiz Monkey, dia namanya adalah England Monkey dulu. Oh, Monyet bilangin. Inggris. Monyet Inggris. Gimana suara monyet Inggris? Sama-sama aja gak sih? How are you? Fine, I'm fine. Ya, nice to meet you. Ya. Lebih ke sana ternyata ya, England Monkey. Itu adalah nick dari seorang Hafiz Monkey yang saat ini menjadi last man standing dari tim Hafiz. Hafiz yang lolos langsung dari babak kualifikasi ternyata tidak bisa berbicara banyak di dua match yang pertama. Bahkan poin mereka baru 3 secara total. 1 di match yang pertama, di match kedua baru 2, itu pun dari elimination saja. Kita akan melanjutkan dari drone view S2G melakukan sebuah pergerakan. Satu pemain dijadikan sebuah investasi, dikirimkan menuju ke area lebih dalam, menuju ke zona sembari ngecek sedikit di mana posisi pasti dari tim DK, D plus Kia. Dari Zebra Master juga akan menggatekeep area selatan yang mana Zebra Master nantinya akan bertemu dengan Alpha 7 dan juga bisa bertemu dengan pemain terakhir dari tim, oh bukan Nova, itu adalah Reject. Ya, Reject ada di bagian arah jam 9 ya, dan posisi juga sebenarnya masih agak jauh untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi tadi ada putaran-putaran maut tuh yang dilakukan sama Dead Wolves. Agak jauh muternya untuk bisa mengamankan entry compound di arah jam 6. Sementara waktu ini masih ada beberapa menit untuk para pemain berputar otak. Mau lewat mana? Mau set up di mana? Karena area bagian dalam zonanya ini udah nggak banyak ruang-ruang kosong. Apalagi mengingat 80%-nya adalah open fields. Vampire tadi menguasai area jam 7 dan sekitarannya. Mereka juga split cukup lebar. Itu yang membuat mereka gathering information lebih banyak. Dan Vampire pun sudah mulai mengendalikan zonanya. Ada satu pemain S2G yang sudah mulai ditembak. Knockdown di sana terpantau. See you later dengan kawan-kawan berusaha untuk membalaskan, mengcounter pemain bersama Swaps. Tapi tidak cukup. Karena visionnya tertutup dan mereka masih berjauhan.
masih terus dijaga dengan jarak yang tidak dekat memang. Saat ini smoke terlebih dahulu di pop up kan. Ada 3 dalam catatan saya, tidak hanya smoke, granat juga disiapkan, sudah meledak. Tapi ada yang juga dikirimkan menuju pertahanan dari S2G. Itu adalah granat dari Tonic yang lebih matang lagi. Connect menuju ke Hamsik. Kita berpindah menuju ke arah yang lain. Zebra Master bertemu dengan D plus Kia. Fight yang tidak terelakkan antara keduanya karena pingin membersihkan area jam 5-nya. Satu pemain down, K ditembak oleh pemain bernama Nilzada. Bahkan follow up nih terus menerus bertubi-tubi menuju ke arah pemain D plus Kia. Tidak bisa berbuat banyak, bahkan down lagi karena splash damage dari Nilzada. Membuat Podiko tidak berdaya. Nobu seorang diri, last man standing bakal langsung dipush saja. Ibu-ibu beli beras, ayo kita ras Nilzada. Masuk, Nilzada mencari, nge-end dulu satu ordalnya. Nobu berlari dan bakal ada kontak mata, tapi S12K dari Nobu mampu menyelamatkan pemain-pemain dari D plus Kia. Nilzada seperti tidak memiliki grup WhatsApp dengan pemain Zebra Master yang lain. Seperti tidak ada komunikasi dengan pemain Zebra Master yang lainnya karena dia nge-push sendirian, memberikan wajahnya menuju kepada Nolbu dengan mekanik tinggi yang dimiliki oleh Nolbu. Selesai sudah itu Nilzada. Dan Nilzada padahal adalah orang yang paling saya lihat dari tim The Deadwolf karena Nilzada juga merupakan MVP saat Deadwolf mendapatkan WWCD di prelims. Nah itu dia, mungkin lagi Star Syndrome ya, merasa bisa membersihkan semuanya sendiri, tapi tidak bisa seperti itu bro. Perlu ada backup dari teman-temannya, tapi ternyata area di jam 5 masih semakin ramai, makin hari makin ramai. Sepertinya ada war takjil di sini. Pingin mendapatkan takjil-takjil enak, tapi ternyata dari Revo pun membersihkan dan berusaha untuk memberikan pressuring fire menuju ke arah bagian kanan. Di plus Kia pulang, di plus Kia selesai karena RC Bra join the fight juga dari bagian kejauhan. Bahkan akan terjadi kembali, tapi kita berpindah menuju arah yang berbeda. Ini adalah Derby Brazil, di mana Zebra Master akan berhadapan dengan Deadwolf. Tinggal satu yang terakhir ketahuan, selesai sudah. Zebra Master pulang di posisi ke-10 dengan 2 elimination. Tidak seperti Zebra Master pada umumnya ya, bukan pada umumnya, sebelum-sebelumnya maksud saya. Kali ini dibuat tunduk, dibuat minimalis poinnya. Mungkin Zebra Master, SMK, ketika mereka prelims bolehlah mereka berkuasa. Tapi untuk di main event seakan dibungkam, seakan dibuat tidak bermain selama 2 match. Kita masih melihat juga 2 tim asal Brazil kali ini. Alpha 7 yang mungkin abang-abangan Brazil akan melawan Deadwolf yang baru saja naik kelas. Baru saja berusaha untuk melakukan aksi-aksinya di global event. Menembak ke arah bagian depan, Magrelin low, Revo down. Cilaka untuk Alpha 7, di-push begitu saja membuat Magrelin kabur. Kaburlah Mas Angga, tapi mau kabur ditembak oleh seorang Ratoboy. Selesai satu pemain, dipulangkan Magrelin, kita menuju ke Karilio. Sering sekali Karilio disebutkan adalah nyawa dari pola permainan Alpha 7. Nyawanya ada di pemain ini. Pemain yang pengalamannya tidak usah diragukan lagi. Ketenangannya juga pasti sangat tinggi. Begitu juga sejalan dengan mekanik yang dia miliki. Awareness harus dibangun oleh Karilio. Di dekatnya ada pemain dari Deadwolf. Granat bisa dilemparkan menuju ke area ini. Tapi Deadwolf belum mengetahui bahwa Karilio masih berada di samping bagi. Menggesekkan tubuhnya menuju ke area rumput. Harusnya ada suara tapi tidak sampai ke suara pemain-pemain Deadwolf. Kalau pakai mikrofon kenceng suaranya. Ah bener. Srek, srek, srek. Untungnya tidak ada mikrofon di Karilio. Ah itu mikrofon. Oh Karilio tidak punya mikrofon ya? Iya. Ah seperti itu. Tahu paham bener nih Sandika dengan Karilio. Dengar-dengar dulu pas kecil digendong-gendong ya? Iya karena Karilio kan nggak suka nyanyi. Gitu, dan juga nggak punya utang. Jadi nggak pakai mikrofon. Pelunas utang. Ah, itu dia. Ziol pun akan melanjutkan fight-nya di arah jam 11. Kita kembali dengan 8 tim yang masih berupaya keras untuk bisa mengamankan posisi teraman, poin teraman di Irangel kali ini. Dan IHC, mereka split dengan adanya jalanan yang memisahkan mereka. Mereka tahu sedari tadi memang ada banyak penghuni di area sekitaran open field. Tapi apa daya, Vampire pun pingin sisa-sisa pemain-pemain yang ada di bagian open field tersebut bakal langsung di-push mendekat lebih dalam lagi. Tapi Godless pun tertembak oleh Swaps. Vampire menguasai area high ground dari open field Spochinki, membuat angle shot terbuka menuju ke arah mereka. S2G masih bisa menyelamatkan seorang See You Later, tapi masalahnya IHC pun sama-sama ingin menyelamatkan temannya. Bahkan terjadi kembali demo OG
yang melakukan sebuah tembakan tadi IHC. Mungkin saja akan mendapatkan WWCD di match ini, tapi tidak semudah itu. S2G pun masih menyisakan 2 pemain. Tembakan kembali dilakukan menuju pemain dari Vampire, tapi apa daya justru knockdown sempat dialami oleh S2G. Ryze tumbang tadi, untungnya bisa didapatkan satu persatu dan S2G selesai sudah IHC datang. Gila, ini chaos banget. S2G kayak ditubruk dari kanan, kiri, depan, belakang. Semua mata menuju ke arah S2G. Peringkat 7 adalah peringkat terbaik dari S2G di E-Ranger kali ini. Dan Vampire pun sama, menjadi bulan-bulanan dari tim lawan-lawannya. IHC membalaskan dendamnya menuju ke arah Vampire dan membuat IHC masuk secara bebas, secara leluasa dari arah jam 11. Dan tiba-tiba sisa 4 tim, karena memang crossfire sana-sini membuat banyak sekali korban-korban jiwa. Hanya tersisa Arcibra, Vulcan last man standing 1 orang, Dead Wolf lengkap dengan 4 pemainnya, dan juga IHC 3 pemain. Inilah kenapa tadi saya menyebutkan IHC bisa saja mendapatkan WWCD di match ini, karena sebenarnya area mereka cukup mengenakan. Mereka bisa menyeberang tanpa adanya tembakan dari si Dead Wolf, karena Dead Wolf kayaknya angle ke si IHC tidak seleluasa itu. Bahkan Dead Wolf juga harus sedikit menjaga area mereka. Open field yang dikuasai oleh Dead Wolf, Browning masih bisa dimanfaatkan. Beberapa gundukan kecil yang ada di situ, ternyata punya angle. Pemain Dead Wolf menuju satu penggawa IHC yang mencoba untuk menyeberang, terlambat menyeberang tadi satu pemain terakhir IHC. Gua nggak tahu ada berapa banyak smoke yang dimiliki oleh IHC, karena tadi pas nyeberang juga nggak banyak atau nggak tebal smoke-nya. Demo entah bisa diselamatkan atau enggak, karena Gutless dan Ziol kalau mau menyelamatkan seorang Demo, mereka bakal nge-waste beberapa waktu, beberapa detik untuk nyebrang, nge-waste juga banyak smoke setup menuju ke arah seorang Demo. Tapi kita bakal berfokus juga dengan tim Dead Wolves yang saat ini dengan 4 pemainnya masuk dari arah jam 7. Winner Chicken Dinner Forecast dipegang sangat tinggi oleh pemain-pemain dari Arcibra, karena mereka punya area gorong-gorong, mereka punya tempat-tempat untuk bersembunyi, tapi IHC bakal langsung dipush aja oleh 4 pemain dari Dead Wolf secara bersamaan. Move like a unit, go 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 menuju ke arah bagian depan. 3 granat sudah mulai dimasak bertubi-tubi, red zone buatan terjadi, tapi Demo berhasil diselamatkan juga. Backup dari Gutless membuat Obscure down, Rato Boy down, hanya menyisakan 2 pemain yang aktif. Ziol datang, MVP PMGC Turki kemarin mencoba untuk membantu teman-temannya, mencoba membantu timnya. Tapi Regnum Karyabra yang juga sama-sama datang dari Turki, atau maksud saya tim yang datang dari Turki justru saat ini mencoba lagi dan lagi. Silas dapat lagi angle menuju ke Dead Wolf. Dead Wolf dibuat seperti namanya, Meningsoy. Meningsoy sudah menuju ke arah lobby karena terkena banyak sekali granat dari third party. Arcibra tahu inilah saat yang tepat untuk maju, untuk membuat pemain-pemain IHC tidak berdaya. Sang juara BMGC 2023 kali ini terpojokan juga. Masih ada Ziol di depan sana, masih bersembunyi, tapi Gutless dibuat non-aktif. Last man standing yang sudah terpantau, sudah terdeteksi, selesai, sudah IHC dihantam oleh Arcibra. Arcibra mendapatkan winner chicken dinner. Silas menjadi pemeran penting di saat mereka masuk menuju pertahanan Dead Wolf. Mendapatkan pemain Dead Wolf, menyelesaikan Dead Wolf. Setelah selesai dengan Dead Wolf, IHC juga dilumat habis. Seperti yang tadi sempat dibahas di awal, Silas harus dipantau. Tidak hanya Silas, Kisyu juga pastinya menjadi satu pelayan untuk seorang Silas. Nah ini dia, bolehlah IHC juara di Turki. Tapi untuk di PMGO, tim Turki menghabisi tim juara tersebut. Dan ini final blow-nya tadi. Emang gila banget sih untuk ngebersihin Dead Wolf. Mereka membunuh tanpa menyentuh. Cukup timpukin granat-granat saja. Bahkan Ya, udah dilindas. di bawah. Di bawah. Bulldozer kali ah. Ya, Ziol menjadi yang terakhir dari IHC dan juga pastinya dikepung oleh, lihat bagaimana cara mereka membagi angle. Udah ada yang dikirim satu menuju ke belakang Ziol, satu lagi ke sisi yang lainnya dan jauh-jauh sehingga